Misteri tewasnya satu keluarga terkuak. Polres Aceh Tenggara menangkap Ardi Syahputra tak jauh dari permukiman warga. Pelaku sakit hati dan dendam karena dihina dan diasingkan oleh keluarganya. Inilah serial tabir. Dendam lama satu keluarga dibunuh. Pelaku merasa diasingkan. Dibacok nggak nampak aku dari dia mendarat. Kau serahkan dirimu nakku, biar nggak resah aku nakku. Secepatnya kau serahkan dirimu nakku. Yang sakit hati sekali saya Pak untuk pembunuhan itu, makanya seberani itu senekat itu yang melakukan pembunuhan itu. Misteri tewasnya Eviana 16 tahun, Laura 13 tahun, Fajri 2 tahun, dan Hidayat 26 tahun, serta Nayan Basri 50 tahun, akhirnya terkuak. Polres Aceh Tenggara menangkap pelaku Ardi Syahputra saat sedang melintas areal perkebunan yang lokasinya tak jauh dari pemukiman warga. Warga, main warga cepat. Apa kamu tahu? Ulang ke video. Warga, main warga cepat. Siapa yang megang warga? Parang satunya parang di kebun dulu, dan satu parang lagi yang dia dapat di perkampungan di kebun. Jadi ada dua parang memang yang bersangkutan diberikan tembakan peringatan pada saat itu, dan dia nanya, sempat nanya, ini lucunya lagi. Bapak polisi ya? Ya, langsung dia tiarap. Dia tahu juga, takut juga langsung ke polisi. Dia langsung tiarap dan di situ ditangkap polisi. Pelaku mengaku menghabisi seluruh korban karena sakit hati dan dendam. Ia sering diolok-olok dalam keluarga serta merasa diasingkan. Ardi Syahputra memanfaatkan kesempatan saat warga sibuk dengan urusan masing-masing. Ia mengincar satu persatu korban di hari yang sama. Saya terbawa emosi dan geram Pak. Motifnya saya hanya bertujuan untuk membunuh itu saja Pak, untuk membalas dendam saya, sakit hati terhadap orang yang dilakukannya kepada orang tua saya sampai itu abang-abang dan adik-adiknya. Saya tidak memiliki masalah dengan keluarga tersebut, hanya orang tua saya bermasalah, tapi walaupun orang tua yang salah, saya juga kena akibatnya Pak. Itu makanya saya sakit hati sekali. Akibat itu saya balaskan semuanya Pak. Ardi Syahputra membawa parang dari rumah. Ia kemudian ke pasar membeli sembako untuk dibawanya ke kebun. Di pasar, ia bertemu neneknya. Ardi kemudian pulang, namun neneknya tak kunjung pulang. Saya saat bertemu pertama kali bersama nenek saya ragu-ragu Pak. Setelah itu, saya langsung ke kampung lewat habis sumur, terus ngisi bensin. Saat itu ke kampung Torok. Saat itu saya berpikir lagi sejenak untuk berpikir untuk melakukan pembunuhan itu. Saat itu saya berpikir untuk merenungkan sebentar, terus saya langsung kembali ke rumah nenek saya. Saya datang ke rumah nenek saya, terus saya melihat situ sepupu saya, hanya sepupu, tidak ada nenek saya dan bibi saya. Ada apa di situ, cuma sepupu saya. Terus setelah itu langsung saya serang sepupu saya yang perempuan, yang gadis, lagi berdandan di depan lemari Pak. Malang nasib Laura, Fajri, dan Elviana. Adik sepupu Ardi, tanpa ampun ketiga korban tak bersalah itu pun dibunuhnya. Setelah korban tewas, Ardi Syahputra menuju rumah Nayan Basri, pamannya, dengan bersepeda motor. Sesampai di rumah Basri,
ia membunuh pamannya dan anaknya sekaligus Hidayat. Bila masa itu langsung saya serang si Hidayat, yaitu sepupu saya, abang sepupu saya. Setelah itu saya serang, langsung Mandar berteriak lari keluar menuju jalan ke atas. Setelah itu Sinayan Basri dan anaknya Fahri yaitu keluar dari dalam rumah, dan saat saya menyerang terakhir kalinya Hidayat bagian muka, dia keluar dan Fahri bertanya sama saya, apa kini bang, kata si Fahri. Langsung ketika itu saya menyerang langsung si Nayan Basri. Istri Nayan Basri, Tuti, histeris melihat suami dan anaknya tewas di tangan keponakannya sendiri. Setelah membunuh, Ardi Saputra berlari ke arah belakang rumah menuju hutan. Ia mengaku menyesal kehilangan keluarganya itu. Serangan saya mengenai tangannya badan kalinya. Setelah itu dia tumbang. Setelah saya membacok bagian perutnya, setelah itu dia terjatuh. Lalu saya ingin menyerang kembali. Ketika itu dia langsung menendang saya, dan saya juga mengenai kepalanya, Pak. Berapa kali bacokan mengenai kepalanya, saat itu dia tewas seketika. Dan ketika itu saya langsung berlari, lantaran saya dah berlumuran darah. Langsung saya berlari keluar, dan saya di luar belakang rumah itu, dari belakang rumah Sinayan Basri saya keluar. Dan ketika itu saya berjumpa dengan nenek, yaitu siapa namanya nggak tahu saya, pokoknya warga setempat. Setelah itu saya berlari dari belakang rumah Sinayan Basri ke perkebunan jagung, melompat dari pagar tersebut. Namun sesal tiada guna. Kini ia harus mendekam di tahanan Mapolres Aceh Tenggara. Menyesal Pak tadi, karena saya tahu Pak, akui Pak ya, semua yang saya lakukan itu salah memang Pak ya. Tapi nggak semuanya yang saya bunuh itu membuat kesalahan sama aku Pak. Positifnya anak-anak itu dan gadis itu mengaku aku yang ada salah, lantaran terbawa dendam dan emosi tenggelam tadi Pak. Saya dapat kubina sama anak-anaknya itu hari itu Pak.